Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Septiani Dewi dari kelas MN20G Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pada PD Bangunan Makmur Jaya. Pada aspek legal ini, kita akan melihat identitas perusahaan. Nama perusahaannya sendiri yaitu PD Makmur Jaya, dan jenis usahanya itu sendiri yaitu wirausaha, beralamatkan di Kampung Gandaria, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk logonya sendiri itu terlihat ada huruf P dan D, dan juga Makmur Jaya merupakan nama dari nama perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk izin usaha, pemilik tidak memberitahu begitu jelas. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu ada dalam izin usaha, yaitu yang pertama ada akte pendirian CV yang disahkan oleh pengadilan setempat, ada surat izin domisili CIUP atau surat izin usaha pengusaha, TDP tanda daftar perusahaan, NPWP nomor pokok wajib usaha, sertifikat rumah sebagai jaminan, surat kawin, kartu keluarga, serta kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk struktur modal usaha ini yaitu ada berupa aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu seperti tanah dan pembangunan lokasi, bangunan, kendaraan pribadi, dan lainnya. Nah, untuk aktiva tetap tak berwujud yaitu adalah biaya-biaya pendahuluan seperti penyiapan pembuatan laporan serta suplai pasar dan lain sebagainya. Untuk struktur organisasi di sini ada pemilik usaha, bagian administrasi, karyawan gudang, karyawan supir, dan karyawan pengangkut barang. Nah, untuk pemilik usahanya sendiri yaitu pemilik tokonya sendiri, yaitu untuk memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan, memonitoring langsung kegiatan di toko agar tetap terawasi pelaksanaannya. Jadi pada setiap harinya pemilik toko pasti ada di toko tersebut. Nah, untuk administrasi yaitu membantu dalam pembuatan laporan keuangan, melaksanakan tugas sesuai perintah pemilik toko, dan membantu pelayanan di toko seperti di kasir. Nah, ada karyawan gudang, yaitu untuk memeriksa ketersediaan barang di gudang, mempersiapkan barang yang dipesan, dan membantu mempersiapkan pengiriman. Seperti misalkan jika ada barang yang habis, si karyawan gudang ini yang akan langsung memonitoring langsung kepada pemimpin. Di sini ada karyawan supir, yaitu untuk membantu mempersiapkan pengiriman barang dan melakukan pengantaran sesuai alamat yang dituju. Dan yang kelima ada karyawan angkut barang, yaitu untuk membantu supir untuk menurunkan barang-barang di lokasi tujuan. Untuk kajian produk dalam penjualannya, toko bangunan ini menjual material seperti ada pasir, batu bata, berbagai macam cat, genteng, berbagai macam semen, besi berbagai ukuran, berbagai alat pertanian, berbagai macam pintu keluar, mandi, dan pintu kayu jadi. Nah, berbagai jenis kayu, berbagai pipa, keramik, gamping, alat-alat listrik, alat-alat pertukaran, aspek pasar dan peluang bisnis. Di sini ada analisis potensi pasar. Pangsa pasar yang diraih oleh PD Makmur Jaya ini mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang akan dijual. PD Makmur Jaya juga melakukan promosi atau diskon kepada konsumen agar mendapatkan konsumen tetap serta menjadi langganan. Dan yang kedua yaitu ada analisis segmen pasar. Segmen pasar yang dituju tidak terbatas golongannya, karena kebutuhan akan bahan bangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal ataupun yang merupakan kebutuhan primer. Pemasaran. Bisnis bahan bangunan ini pasarnya sangat luas, bahkan tidak terbatas. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan bangunan dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Tidak hanya untuk kalangan pengusaha saja, kebutuhan akan bahan bangunan merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk mewujudkan kebutuhan penting lainnya, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal maupun tempat usaha. Selain itu, toko ini juga menyediakan berbagai alat-alat pertanian yang membantu para petani jikalau ingin membelinya. Tidak usah jauh-jauh karena di toko yang letaknya strategis dan terletak di tengah-tengah desa yang mayoritas adalah penduduknya petani, ini sudah menyediakannya.
Selain masyarakat umum, target pasar yang lebih luas seperti kontraktor proyek, bangunan, serta beberapa pelaku bisnis properti dapat dijadikan sebagai jaringan untuk memperoleh konsumen yang memerlukan bahan bangunan. Karena pelaku bisnis properti membutuhkan material dan bahan bangunan untuk memenuhi permintaan perumahan dan konsumennya. Nah, yang terakhir yaitu analisis strategi pemasaran. Awal mula menjalankan usahanya, PD Makmur Jaya ini melakukan pemasaran melalui sosial media Facebook, di mana di dalamnya ada sebuah grup komunitas jual beli, khususnya masyarakat desa Cipayung itu sendiri. Penggunaan sosial media ternyata disadari sangat membantu promosi dan menaikkan omset puluhan pada usaha PD Makmur Jaya ini. Dan yang kedua yaitu ada WOM, Word of Mouth, di mana cara pemasaran ini memanfaatkan hubungan antara sosial, antara interaksi antar masyarakat, serta informasi mengenai lokasi dan keberadaan usaha PD Makmur Jaya tersebar secara perlahan. Kemudian daripada itu, pemasaran yang efektif juga diandalkan TB Makmur Jaya, yaitu kerabat-kerabat dari usaha kontraktor yang juga efektif diandalkan TB Makmur Jaya ini. Sehingga para kontraktor yang membutuhkan bahan bangunan maupun alat tentu akan lebih memilih ke kerabat yang dikenal. Hal tersebut juga membantu pemasaran di kalangan kontraktor. Aspek sosial dan ekonomi. Di sini ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatapan kehidupan yang luas dan kompleks ini. Nah, di sini aspek positif bagi masyarakat yaitu memudahkan masyarakat sekitar untuk mencari bahan bangunan. Dan tidak perlu jauh-jauh untuk membelinya ke pasar yang terdekat. Aspek ekonomi sendiri, peranan PD Makmur Jaya ini dalam membantu perekonomian di desa Cipayung dapat dilihat melalui penyerapan beberapa tenaga kerja. Karyawannya sendiri merupakan karyawan asli dari daerah Cipayung. Hal ini tentu mengurangi angka pengangguran di desa Cipayung tersebut dan turut membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sehingga mampu memperbaiki perekonomian keluarga. Nah, di sini ada dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan istiadat setempat. Dari aspek budaya, usaha ini tidak melanggar adat istiadat atau merusak alam, atau melanggar ketentuan agama dalam proses produksinya. Dan kelima yaitu ada aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik, pengaruh lingkungan sekitar perlu diperlihatkan, sehingga kegiatan usaha tidak mencemari lingkungan. Begitu pula sebaliknya, usaha ini berada pada lingkungan tertutup, sehingga tata ruang, suhu, kelembapan, dan wilayahnya terjaga. Dan lingkungan wilayah juga tidak mempengaruhi kegiatan produksi usaha. Hewan dan tumbuhan sekitar usaha tidak tercemar zat berbahaya. Aspek teknis dan teknologi. Di sini ada aspek teknis yaitu pemilihan lokasi. Penentuan lokasi didasari dengan dekatnya pasar konsumen, tersedianya tenaga kerja, tersedianya sarana dan prasarana seperti dekat dengan jalan raya, sekolah, dan kemudahan untuk mendapatkan ekspansi, dengan kata lain mudah dalam membuka cabang baru, kondisi adat istiadat setempat. Nah, PD Makmur Jaya ini berada tepat di samping jalan Cipayung dan berada tepat di belakang sekolah dasar. Jadi bagi siapapun yang lewat atau sedang berkunjung ke SDN Cipayung 01 ini akan melihat ada PD Bangunan Makmur Jaya. Untuk tata letaknya sendiri, ia berada di samping jalan, yaitu ada tempat penjualan plus kasir. Di sampingnya itu ada tempat penyimpanan barang persediaan, dan di sampingnya lagi yaitu ada seperti semen, pasir, dan genteng. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan oleh PD Makmur Jaya ini adalah ada mobil pick up untuk mengantar barang, ada toko atau gedung, karyawan, dan juga bahan bangunan. Kelengkapan administrasi yaitu ada
alat elektronik untuk pembayarannya seperti kasir. SDM yang dibutuhkan, pemilik menerima siapa saja yang mau bekerja dengannya, dengan syarat orang tersebut rajin, ulet, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu aspek teknologi tersendiri. PD Makmur Jaya ini mempunyai alat elektronik pembayaran. Untuk pengantaran bahan bangunannya sendiri menggunakan mobil pick up, sedangkan untuk pengangkutan barang masih menggunakan tenaga kerja manusia. Aspek finansial di sini ada kebutuhan modal. Untuk bangunan yaitu 60 juta, kendaraan 170 juta, bahan baku 200 juta lebih, peralatan 10 juta, perlengkapan 20 juta, dan totalnya semua yaitu ada 460 juta. Nah, untuk kebutuhan investasi di sini ada biaya prainvestasi. Ada biaya pembuatan studi yaitu 5 juta, biaya pengurusan surat izin 10 juta, total biaya yaitu 15 juta. Untuk biaya aktiva tetap yang berwujud yaitu ada bangunan seperti tadi 60 juta, kendaraan 170 juta, bahan baku 200 juta, peralatan 10 juta, dan perlengkapannya 20 juta, yaitu total keseluruhan 460 juta. Analisis cash flow. Aliran kas PD Makmur Jaya dibuat dalam periode 4 tahun, yaitu dari 2018 hingga 2022. Aliran kas ini berguna untuk melihat terjadinya perubahan kas masuk dan keluar dalam perusahaan PD Makmur Jaya. Net inflow mengalami surplus setiap tahunnya hingga tahun keempat. Untuk biaya tahun 2 dan 4, ada penambahan biaya untuk investasi pergantian aktiva tetap yang sudah mencapai umur ekonomis, yaitu kalkulator dan kursi plastik sebesar 135.000 dari tabel di atas. Diketahui bahwa perkiraan pendapatan versi optimis pada tahun 2018 sebesar 1.356.432.000 dan setiap tahun akan meningkat rata-rata 10% per tahun selama 4 tahun berdasarkan hasil studi banding usaha sejenis. Sementara peningkatan biaya 4% berdasarkan tingkat inflasi sumber Bank Indonesia untuk tahun 2018 sebesar 3,5%. Analisis capital budgeting optimis pengembangan PD Makmur Jaya ini untuk menguji kelayakan dari pengembangan toko bangunan PD Makmur Jaya pada periode 2018 hingga 2022 dinyatakan layak untuk dijalankan. Karena hasil dari perhitungan dengan metode-metode penilaian investasi diperoleh positif, sehingga investasi tersebut layak untuk dijalankan karena memenuhi standar yang ditetapkan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan ditinjau dari capital budgeting untuk menguji kelayakan dan pengembangan PD Makmur Jaya. Dinyatakan layak dengan metode penilaian investasi payback period, net present value, profitability index, internal rate of return. Didapatkan hasil negatif artinya tidak dapat diterima. Karena dari perhitungan dengan metode-metode penilaian investasi dapat diperoleh positif, sehingga investasi tersebut layak untuk dijalankan karena memenuhi standar yang diterapkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara, PD Bangunan Makmur Jaya ini masih dikatakan layak untuk berdiri. Sebuah bisnis yang ditinjau dari aspek pemasaran dan pasarnya karena melihat keadaan PD Bangunan Makmur Jaya ini masih mampu bertahan di tengah keadaan ekonomi yang sulit dengan memanfaatkan sosial media Facebook dan memaksimalkan kerabat serta WOM, word of mouth, dari warga desa Cipayung itu sendiri. PD Makmur Jaya bisa mengatasi keadaan yang telah banyak menghambat beberapa sektor usaha, baik mulai dari usaha yang kecil hingga perusahaan yang besar. Dan untuk sarannya itu sendiri, saran yang dapat saya berikan,
kepada PD Bangunan Makmur Jaya agar lebih memperluas kembali jangkauan promosi guna memperluas lagi cakupan pemasaran yang tentunya dengan pertimbangan biaya hal lain. Dengan menambahkan akun media sosial lainnya mungkin selain Facebook, terutama yang banyak digunakan di era modern ini seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Karena di dalam platform sosial media tersebut sangat mempermudah proses promosi dengan bantuan cara memperkenalkan usaha, kegiatan usaha, dan beberapa informasi seputar PD Makmur Jaya ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.